hadis yang ke-37, Al-Haditsus Sabi' was Salasun. Saya akan bacakan terlebih dahulu matan hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Yang dimaksud adalah siapa? Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Abdullah bin Abbas ini keponakan Nabi. Ya. Jadi keduanya termasuk sahabat Nabi, ya, sahabi. Abdullah bin Abbas dan Al-Abbas ibnul Muttalib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi ar-rabbih, yang diriwayatkan dari Rabbnya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Jadi ini yang seperti ini berarti merupakan hadis apa? Qudsi, ya, hadis qudsi itu adalah firman Allah atau wahyu Allah, tetapi riwayat redaksinya itu dari Rasulullah SAW. Ya. Kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Qala, berkata, innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'alimaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya. Bihadhil huruf, ya, berikut dengan huruf atau redaksi, ya, katanya, ya, redaksi hadisnya itu seperti ini lafalnya. Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan. Dalam syarah yang lain disebutkan kataba di sini artinya menulis sesuai dengan makna asalnya. Jadi bagaimana berarti? Yaitu Allah menuliskan takdir, ya, sebuah kebaikan dan keburukan dari amalan yang dilakukan para hambanya. Kita tahu bahwasanya ketika kita masih berada di alam janin, ya, rahim ibu, ya, maka pada janin usia 4 bulan itu ditiupkan roh, kemudian ditetapkan 4 perkara, ya, 4 takdir yang tidak akan berubah selamanya, ya. 4 takdir itu apa saja? Umurnya atau ajalnya, kemudian rezekinya, kemudian amalannya, ya, amalannya yang baik atau yang buruk, dan yang terakhir nasibnya, yaitu sa'idun am syaqiyun, apakah di surga atau di neraka. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Nabi jelaskan, ya, hal ini, yaitu dalam lanjutan hadis tersebut, ya. Yaitu lanjutannya apa? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanah kamilah.
barang siapa yang berazam untuk melakukan kebaikan akan tetapi tidak dilakukannya, maka Allah tetapkan padanya ya itu satu kebaikan hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kebaikan ini betul-betul tercatat secara utuh, tidak dikurangi. Ya, meskipun belum diamalkan. Meskipun belum diamalkan. Nah, hadirin yang berbahagia, ya, bahwasanya Allah mencatat setiap kebaikan maupun keburukan itu ditegaskan dalam Al-Quran, ya, kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah terucap ya suatu perkataan oleh seorang hamba melainkan di sisinya itu ada apa? Raqib atid. Dulu kita diajari kalau raqib itu pencatat kebaikan, atid itu pencatat keburukan. Keliru itu. Raqib itu artinya malaikat yang dekat, atid itu yang mengawasi. Ya. Jadi itu bukan nama malaikat dalam arti personal, bukan, tapi itu nama malaikat dalam arti general secara umum, ya, yaitu raqib atid. Ya. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa apabila seorang hamba ya, berkeinginan untuk mengamalkan suatu amalan tetapi dia tidak dilakukan, maka dia akan dicatat mendapat pahala, ya. Karena dalam hadis yang lain ya disebutkan dalam Sahih Bukhari, idza arada 'abdin ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha fa in 'amilaha faktubuha lahu bimithliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Artinya, apabila hambaku ya berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa, tapi melakukan perbuatan dosa, maka jangan engkau catat wahai para malaikat, ya. Jangan sekali-kali engkau catat sampai betul-betul dia melakukannya, ya. Sampai betul-betul apa? Dia melakukannya. Nah, kalau dia benar-benar melakukannya, baru catatlah. Ya, catatlah ya dosanya dia itu, dosa dari perbuatan buruknya itu persis ya dengan kadar dosanya. Jadi tidak dilipat gandakan gitu maksudnya. Nah, apabila wa in tarakaha min ajli, apabila dia sudah berkeinginan tapi dia tinggalkan perbuatan dosanya itu karena aku, min ajli, karena semata-mata mengharap ridhoku, karena semata-mata takut kepadaku, ya, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah baginya satu apa? Hasanah, kebaikan. Hadirin yang berbahagia, kita bisa kasih contoh banyak. Seseorang ya mau berinfak, ya, tapi setelah dia rogoh-rogoh di kantongnya, nggak ada uangnya. Ternyata tadi udah dibelikan untuk apa, misalnya bensin atau apa, ya. Akhirnya terus disorongkan ke saudaranya yang lain. Nggak jadi berinfak dia. Tetap dia akan dapat apa? Satu hasanah. Kalau dia berinfak dan dia lakukan betul, ya, realisasikan, maka pahalanya berapa? 10 kali lipatnya, sampai berapa? 700 kali lipatnya, hadirin sekalian. Ya. Allah SWT berfirman,
Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, ya, itu seperti, ya, biji yang menumbuhkan, ya, bulir 7 bulir, ya, yang masing-masing 7 bulir itu ada 100 biji, ya, tumbuh lagi 100 biji. Jadi berarti berapa? 700, ya, 7 kali 10, ya, kali 7 kali 10 lagi, ya, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah bisa tambahkan lagi, ya, Allah lipat gandakan lagi pahala itu, tidak terbatas 700 kebaikan atau pahala, ya. Allah lipatkan lagi bagi yang Allah kehendaki. Makanya di redaksi sini dikatakan ila ad'afin katsirah, sampai, ya, sampai dilipatkan yang banyak, tak terhingga. Contoh yang tak terhingga apa misalnya? Amalan apa yang pernah kita bahas? Ya, sabar. Amalan puasa, ya. Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah dicukupkan pahala bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa batas, tak terbatas, ya. Begitu juga dengan amalan puasa, ya, seperti itu. Sedangkan kalau amalan secara umum itu kalau dikerjakan langsung dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Al hasanah bi asyri amsalihha. Ya. Sementara kalau dia berbuat, ya, dia berkeinginan untuk berbuat keburukan, tetapi kemudian dia urungkan niat untuk berbuat buruk itu karena Allah, maka dia dapat 1 pahala. Kenapa? Karena dia, ya, tinggalkan kejahatan keburukan itu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Contoh yang karena manusia atau bukan karena Allah. Tadi apa namanya? Kita ambil contoh misalnya seorang mau mencuri, ya, dia sudah survei, ya, ini rumah nanti bareng-bareng kita curi, gitu, ya. Nah, udah, terus saat dia mau datang, nggak taunya penghuninya pada kumpul semua misalnya, atau ketemu satpamnya misalnya, sehingga akhirnya terpaksa dia urungkan, atau dia akan mencuri di bank, ya. Udah rencanakan, kemudian pas hari hanya dia di situ kepergok oleh satpam atau polisi, ya. Akhirnya apa? Dia urungkan. Yang seperti ini, ya, dia tetap terkena dosa, ya. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Dan yang kedua, karena dia sudah ada as-sa'yu ilaih, yaitu apa? Upaya untuk merealisasikannya. Meskipun gagal, ya, bisa dipahami, ya. Ini bedanya. Tetapi dosanya itu hanya dicatat 1 dosa sempurna, sayyi'ah wahidah, ya, seperti itu. Jadi di sini ada 4 berarti hadirin sekalian, 4 perkara. Pertama, seseorang berkeinginan berbuat baik, kemudian dia realisasikan, ya kan? Ingin berbuat baik atau niat berkeinginan dengan kuat. Hamma itu artinya berazam, keinginan kuat, ya, untuk berbuat baik. Kemudian dia realisasikan, dia amalkan, maka dia akan mendapat pahala 10 sampai berapa tadi? 700 kali lipat, bahkan lebih. Yang kedua, seseorang berkeinginan untuk beramal, tetapi qadarullah
nggak bisa dia amalkan, nggak jadi diamalkan. Ya, dia udah niat untuk puasa, ya, tetapi kemudian apa? Wanita ini datang haid misalnya, haram kan puasanya? Haram untuk berpuasa. Maka tetap orang yang seperti ini dapat satu pahala. Ya, dapat satu pahala. Yang ketiga, seseorang berbuat dosa, seseorang berniat, berazam untuk melakukan perbuatan dosa, ya, lantas dia lakukan, dia realisasikan, ya, maka dia dicatat, ya, dengan satu dosa yang sempurna. Ya. Yang keempat, seseorang berniat untuk berbuat dosa, tapi kemudian dia tinggalkan, dan dia meninggalkan perbuatan dosa itu karena Allah, min ajli, ya, dalam hadis ini disebutkan min ajli dalam hadis riwayat Bukhari, ya. Wa in tarakaha min ajli, karena aku, karena Allah, ya, bukan karena manusia. Maka yang sepertinya apa? Dia mendapat satu hasanah. Sementara kalau dia tinggalkan itu bukan karena manusia, bukan karena Allah, mungkin karena diurungkan, karena ini diperhitungkan gagal, nggak bisa direalisasikan, ya, seperti tadi itu, ya, kepergok misalnya oleh warga atau oleh polisi atau yang lain, maka tetap dia dapat satu dosa. Kenapa? Karena sudah ada tahap step yang dia memang mau merealisasikan niatnya itu. Tetapi kalau baru terlintas, ya, perbuatan dosa yang ingin dia lakukan itu, ya, tapi kemudian dia urungkan, ya, contoh misalnya, ya, memandang aurat wanita itu dosa kan? Dosa. Ya. Nah, tapi ketika yang dia lihat itu terlintas pandangan pertama, maka itu tidak dosa. Nah, kalau dia kemudian diikuti dengan pandangan berikutnya, ya, dipelototin, wah, cantiknya, misalnya, waduh, seksi, misalnya. Nah, ini sudah masuk dosa dari penglihatannya, hadirin sekalian. Ya, jadi hadirin sekalian, disinilah letak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah letak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Ya. Kalau dia ingin berbuat kebaikan dan dia wujudkan keinginan untuk berbuat baik itu, maka dilipatkan pahalanya. Tetapi kalau dia ingin berbuat jahat dan dia realisasikan perbuatan jahat, maka hanya dicatat, ya, satu kejelekan secara sempurna, satu saja, tidak sampai dilipat gandakan. Hadirin yang berbahagia, terakhir saya ingin sampaikan keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, bahwa tentang kejahatan, niat untuk berbuat jahat itu ternyata tidak mutlak dicatat satu kejahatan saja, tetapi tetapi bisa bertambah bobot dosanya itu pada waktu atau tempat tertentu. Nah, ini, ya, Allah SWT berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, ya. Sebagiannya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, ya, 4 bulan yang diharamkan.
arba'atun hurum. Fala tadlimu fiha. Ya. Maka jangan sekali-sekali engkau berbuat zalim pada 4 bulan yang diharamkan itu. Kenapa? Karena dosa pada 4 bulan yang diharamkan itu lebih besar bobotnya. Ya. Lebih besar apa? Bobotnya daripada dosa yang dilakukan di luar. Ya. 4 bulan itu. Sebagaimana pula pahala yang dilakukan pada 4 bulan ini bobotnya juga lebih besar dibanding 4 bulan yang lain. Dijelaskan seperti itu, hadirin sekalian. Oleh karena itu memang pada dasarnya tetap dicatatnya itu satu kejelekan, ya. Kalau dia berniat berbuat jelek kemudian dia lakukan, tetapi pada kondisi tertentu, pada saat waktu tertentu itu bobot dosanya itu bisa berlipat, ya, bisa lebih berat maksudnya, bisa lebih berat. Maka berhati-hatilah. Sebagaimana pula pahala amalan kebaikan yang dilakukan pada waktu 4 bulan tersebut yang haram itu juga lebih besar pahalanya, ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Gitu. 4 bulan itu apa saja hadirin sekalian? Ada yang ingat? Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Al-Muharram, satu lagi Rajab. Betul sekali. Barakallahu fiik. Ya. Nah, sekarang ini adalah bulan apa? Jumadal Akhirah. Ya. Setelah Jumadal Akhirah itu bulan apa? Rajab. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Jadi bulan depan, ya, sekarang sudah tanggal 24 Jumadal Akhirah. Ya. Ya kan? Nah, ini tinggal sedikit lagi kita masuk Rajab. Ini bulan yang termasuk diharamkan, dimuliakan. Jadi kita harus lebih fokus, ya, dalam menyambut bulan yang diharamkan ini atau yang dimuliakan ini. Kemudian selain waktu, tempat, hadirin sekalian, seseorang yang melakukan kemaksiatan di tanah haram maka bobot dosanya lebih berat dibanding seseorang melakukan kemaksiatan di luar tanah haram, Makkah ataupun Madinah. Sebagaimana pahala yang dilakukan di tanah haram itu juga lebih besar dibandingkan di luar tanah haram. Diperkuat lagi hadis Nabi yang kita insyaallah udah familiar, yaitu apa? Sholatun fi masjidi hadza, ya. Sholat seseorang, ya, satu sholat yang dilakukan di masjidku ini itu seperti afdol, lebih baik, lebih utama min alfi sholatin fi masiwah, daripada 1000 sholat di luar Masjid Nabawi, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Masjidil Haram itu dilipatkan lebih utama atau dilipatkan 100.000 kali, kan gitu, ya. Ini menunjukkan apa? Memang pahalanya besar, ya, pahalanya sangat besar, hadirin sekalian. Jadi di sini ada taksis, ya, atau sedikit pengikat atau perkecualian, ya, bahwa suatu saat dosa itu pun bisa dilipatkan, ya, pada waktu ataupun tempat tertentu. Maka berhati-hatilah, ya, bertakwalah kita selalu kepada Allah dimanapun kita berada, ya. Itu pembahasan dari hadis ke-37. Pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, itsbatu kitabatil hasanat was sayyiat, yaitu ditetapkan, ya, penulisan, ya, telah ditetapkan penulisan atau takdir, penulisan takdir yang kebaikan maupun keburukan. Yang kedua,
anna min fadlillahi mudha'afata thawabil hasanat. Termasuk karunia Allah adalah dilipat gandakannya pahala kebaikan. Termasuk karunia atau keutamaan dari Allah adalah dilipat gandanya ya pahala kebaikan. Yang ketiga, ana min adlillah azza wa jalla alla yuzada fis sayyiat. Ya, termasuk keadilan Allah SWT yaitu tidak ditambahkan ya porsi dosa seseorang. Tidak ditambahkan apa? Porsi dosa seseorang. Kalau dosanya sekian ya sudah sekian, nggak akan dilipat gandakan gitu loh. Nah, ini merupakan bentuk dari apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, annallaha yuthibu 'alal hammi bil hasanah idza lam ya'malha bi kitabatiha hasanah kamilah. Bahwasanya Allah akan memberi pahala atas azam atau niat kuat untuk berbuat kebaikan ya ketika dia tidak melakukannya ya dengan dicatat sebagai satu apa pahala ya dengan dicatat sebagai satu pahala meskipun apa tidak dilakukannya ya. Bahkan hadirin sekalian, dalam hadis yang lain disebutkan orang yang biasa melakukan kebaikan atau ibadah, konteksnya di sini ibadah, ketika sehat dan tidak safar, kemudian dia pergi safar atau sakit, maka tetap pahala amalan yang biasa dia lakukan itu dicatatkan atasnya, ya, masuk dalam rekening catatan dia, kebaikan dia. Ya, sebagaimana ketika dia dalam keadaan apa? Sehat dan tidak safar. Ya, ini hadisnya sahih. Masya Allah ya. Inilah keutamaan orang yang biasa melakukan amalan kebaikan hadirin sekalian. Yang mudawamah. Ini hanya khusus bagi yang melakukan mudawamatul a'mal, yaitu yang continue dalam beramal. Contoh kontinu misalnya dia biasa sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, ya. Sementara ketika safar tidak disunahkan sholat rawatib, ya kan? Nah, maka dia tetap dicatat, ya, untuk mendapat pahala sholat rawatib itu, selama dia apa? Safar. Atau dia biasa puasa sunnah Senin Kemis atau 3 hari dalam sebulan. Nah, dia pada saat itu sakit. Allah takdirkan dia sakit sehingga tidak dibolehkan untuk puasa kata dokternya misalnya. Maka dia tetap mendapat apa? Dicatat pahala baginya puasa Senin Kemisnya. Masya Allah. Ya, ini merupakan bentuk apa? Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, khusus sekali lagi khusus bagi yang mudawamah. Bagi yang apa? Continue. Dia biasa baca Quran ya setiap hari meskipun hanya ya 1 lembar saja, 1 halaman saja, tapi continue dia. Nah, suatu saat dia tinggalkan. Kenapa? Dia safar atau dia sakit atau yang lain, uzur yang syar'i ya, maka tetap dia akan tercatat ya bahwa pada tiap maghrib dia biasa baca Quran, kok pada saat itu tidak, maka tetap dicatat sebagai membaca Al-Quran. Masya Allah. Belum lagi yang lain dan lain sebagainya hadirin sekalian. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu apa masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan, kalau masih ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di lain tadi yang 4 bulan suci maupun 2 tempat Mekah Madinah
masjid, kan sering kita dengar nih ada kotak amal yang dicuri, apakah itu juga dilipat gandakan azabnya, katanya dari yang mengambil itu? Plus lagi misalnya saatnya waktu qiyamul tahajud sepertiga malam, tapi mereka malah melakukan pencurian ke rumah-rumah kosong, apakah seperti itu? Baik, pertanyaan bagus. Tentang pertama batasan mudawamah atau ke rutinitas, kontinuitas, maka yang disebutkan di sini adalah yang dipahami secara umum oleh manusia. Yang namanya rutin itu tiap hari, ya. Kontinu itu tiap hari, atau kontinu dalam arti ya tidak pernah dia tinggalkan. Ya, kalau Senin Kamis kan berarti bukan tiap hari kan, tapi tidak pernah dia tinggalkan, gitu loh. Tidak ada dia pernah punya keinginan untuk meninggalkannya. Terus dia lakukan tanpa ada uzur, kecuali ada uzur maksud saya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud mudawamah. Kalau batasnya sejak kapan rentang waktunya, nah, itu susah untuk dinilai, ya. Allah yang lebih tahu, ya. Ya. Allahu a'lamu bimanit taqa. Allah lebih tahu terhadap orang yang bertakwa kepadanya, ya, seperti itu. Yang penting kita mulai detik ini, mulai hari ini, mari sama-sama kita pelihara amalan rutin kita, ya, itu saja, ya, karena Allah itu lebih cinta kepada amalan yang sedikit tapi rutin, ya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, akan gitu. Hadis riwayat Muslim, ya. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang adwamuha, yang rutin, mudawamah, yang kontinu, wa in qalla, meskipun sedikit amalannya. Salat tahajud 2 rakaat saja misalnya, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat saja misalnya. Kenapa? Karena sudah mepet waktu subuh, kan gitu kan, ya. Itu kalau rutin itu lebih baik daripada apa? Daripada kalau pas umroh atau ke tanah suci dia sholat tahajud terus, tapi sepulang dari umroh atau tanah suci, ya, wassalam tahajud misalnya. Misalnya ini, mudah-mudahan tidak loh, ya. Nah, ini yang seperti ini nggak benar. Atau dia rutin tahajud atau qiyamul lail Ramadan saja, habis itu wassalam, ya, nggak lagi. Nah, ini namanya bukan mudawamah kan, begitu. Jadi saya rasa jelas yang dipahami dengan mudawamah. Kemudian yang kedua, terkait dengan ditambahkannya bobot dosa suatu amalan, ya, apakah bisa dikiaskan dengan misalnya perbuatan dosa itu dilakukan di masjid, ya, atau yang lain, maka yang seperti ini, analog seperti ini harus dengan nas, ya, harus dengan nas syar'i. Jadi saya tidak menemukan, ya, atau belum membaca, wallahu alam, ya, dalil bahwa kalau suatu perbuatan dosa dilakukan di rumah Allah itu dosanya dilipat gandakan daripada di luar rumah Allah, begitu. Ya, nanti kesannya jadi kalau gitu saya anggap enteng aja kalau dosa di luar rumah Allah gitu, ya. Jangan. Jadi kita bertakwa kepada Allah itu dimanapun berada, kan gitu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah itu dimanapun berada, ya, di masjid apapun di luar masjid, ya, gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan ini sebagai rumah Allah, maka memang secara adabnya, ya, lawang berbicara tentang dunia saja itu tidak disukai atau makruh, apalagi berbicara tentang aib yang itu jelas dosa, ya enggak? Nah, gitu, ya. Jadi ini mungkin berkaitan dengan adab kalau dengan rumah Allah itu, ya. Nah, kalau tentang suatu malam Lailatul Qadar, di situ pahalanya kan khairun min alfi syahr, ya. Apakah kemudian dosanya juga khairun min alfi syahr begitu? Wallahu alam juga, ya. Jadi semua yang berkaitan dengan dilipatkannya pahala atau ditambahkannya bobot dosa itu semata-mata harus berdasarkan apa? Nas, gitu, ya.
Wallahu taala alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-38 pada pekan kedua hari Kamis yang akan datang. Insyaallah kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.